Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Materi kali ini disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Siti Masluhah dengan NIM 20080694012, Wahyuni Indah Sylvia dengan NIM 20080694016, Nadia Mesya dengan NIM 20080694034, Vidya Rahadatu Aisy dengan NIM 20080694038, dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG MEI. Baik teman-teman, untuk materi kali ini terdapat beberapa agenda pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian Al-Quran. Yang kedua tentang membaca Al-Quran atau at-tilawah. Yang ketiga tentang menyimak bacaan Al-Quran atau al-istima'. Yang keempat tentang membaca Al-Quran dengan benar. Dan yang kelima memahami dan merenungkan kandungannya atau at-tadabbur. Dan yang keenam tentang menghafal Al-Quran. Yang ketujuh tentang mengamalkan Al-Quran atau at-tatbiq. Dan yang kedelapan tentang mengajarkan Al-Quran atau at-ta'lim. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Membaca Al-Quran at-tilawah. Abdul Aziz 2011 halaman 11-12 menyatakan bahwa tilawah Al-Quran adalah membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar, tartil, menampakkan huruf-hurufnya, dan berhati-hati melafazkannya. Membaca dan memahami Al-Quran adalah kewajiban setiap muslim. Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia yang tujuannya semata-mata agar manusia memikirkan apa-apa yang telah Allah turunkan semua yang ada di alam semesta. Salah satunya adalah Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Islam. Membaca Al-Quran diibaratkan alat untuk menuju pemahaman, pengalaman, dan penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hal terpenting dalam kegiatan membaca Al-Quran adalah rutinitas atau keistiqomahan, yaitu cara berkesinambungan dan terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang rajin dan rutin membaca Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Keuntungan yang didapat saat membaca Al-Quran. Yang pertama, nilai pahala. Kegiatan membaca Al-Quran per satu hurufnya dinilai satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dapat dilipat gandakan hingga 10 kebaikan. Yang kedua adalah obat jiwa yang gundah. Membaca Al-Quran bukan saja amal ibadah, namun juga bisa menjadi obat dan penawar jiwa yang gelisah, pikiran kacau, nurani tidak tenang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menjadi nur di dunia sekaligus menjadi di akhirat. Dengan membaca Al-Quran, muka atau wajah seorang muslim akan ceria dan berseri-seri. Ia tampak anggun dan bersahaja karena akrab bergaul dengan Al-Quran. Lebih jauh ia akan dibimbing oleh kitab suci itu dalam meniti jalan kehidupan yang lurus. Selain itu, di akhirat, orang yang membaca Al-Quran akan bisa menjadi deposito besar yang membahagiakan. Yang terakhir adalah malaikat turun memberikan rahmat dan ketenangan. Jika Al-Quran dibaca, malaikat akan turun memberikan si pembaca itu rahmat dan ketenangan. Seperti diketahui, ada segolongan malaikat yang khusus ditugaskan untuk mencari majelis atau forum zikir dan membaca Al-Quran.
Jika malaikat menurunkan rahmat, otomatis orang yang membaca Al-Quran hidupnya akan selalu tenang, tentram, dan sebagainya. Menyimak bacaan Al-Quran atau al-istima'. Menyimak bacaan Al-Quran adalah perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman yang artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Membaca Al-Quran dengan benar. Al-Quran sendiri merupakan sebuah kitab umat Islam di mana di dalamnya terdapat ajaran, perintah, dan larangan dalam beribadah maupun menjalani kehidupan. Karena itu, membacanya pun tidak boleh sembarangan. Jika belum bisa membaca Al-Quran, diharuskan mengenal dasar membaca Al-Quran dengan belajar mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah terdiri dari 28 huruf yang jika dirangkai akan membentuk kalimat-kalimat pada ayat Al-Quran. Jika dalam pelajaran bahasa Indonesia, huruf hijaiyah adalah abjad dan buku merupakan kumpulan dari abjad-abjad tersebut. Belajar huruf hijaiyah ini dimulai dari Iqra. Ada 6 tingkatan Iqra dengan kesulitannya masing-masing. Jika sudah lulus di tingkat 6, baru beralih membaca Al-Quran. Di sini adalah cara membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mengenal bunyi vokal dan panjang pendek bacaan. Setelah bisa membaca Iqra, maka dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Di sini akan mulai diperkenalkan tanda baca yang membentuk huruf vokal serta tanda panjang pendek sebuah huruf dilafalkan. Panjang pendek huruf ini sangat penting karena ikut berperan dalam artinya juga. Yang kedua, menggunakan teknik membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran yang benar diiringi dengan teknik bacaannya juga. Ada beberapa teknik yang harus dipelajari seperti idgham, izhar, ikhfa, atau qalqalah. Kesemua teknik tersebut akan menentukan sebuah bacaan terdengar jelas, mendengung, atau samar-samar. Dan yang ketiga, membaca dengan makhraj yang jelas. Makhraj adalah pelafalan huruf yang benar. Untuk pelajaran makhraj ini terbilang cukup susah. Terlebih terbentur dengan perbedaan dialek antara orang Indonesia dan Arab, sehingga dibutuhkan kesabaran serta latihan yang cukup sering untuk memperlancar makhraj huruf Al-Quran tersebut. Dan yang keempat, ialah membaca dengan bentuk mulut yang sempurna. Membaca Al-Quran harus dengan mulut yang terbuka, sesuai dengan pelafalan hurufnya. Terkadang ada yang membaca tetapi mulutnya tidak sampai bergerak, sehingga yang terdengar hanyalah seperti suara gumawan besar. Tentu hal tersebut tidak benar dan tidak akan terdengar jelas bagi orang yang mendengar. Kemudian yang terakhir, membaca dengan tartil dan stabil. Tartil artinya bacaan Al-Quran haruslah dengan jelas setiap hurufnya, baik ketika diucapkan atau didengar orang lain. Selain itu, ritme membacanya juga harus stabil, tidak boleh cepat atau terlalu lambat. Memahami dan merenungkan kandungannya. At-tadabbur. Secara bahasa, tadabbur berarti melihat dan memperhatikan kesudahan segala urusan dan bagaimana akhirnya. Ibnu Al-Qayyim juga menjelaskan yang dimaksud dengan menadaburi suatu perkataan adalah melihat dan memperhatikan perkataan itu dari awal dan akhir perkataan, kemudian mengulang-ulangi hal itu. Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka pusatkanlah hatimu ketika membaca dan mendengarkannya. Fokuskanlah pendengaranmu dan hadirlah seperti seseorang yang sedang diajak bicara oleh Allah. Dalam melakukan tadabbur Al-Quran, haruslah mengandung tujuan untuk mengambil manfaat dan mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena tujuan membaca dan menadaburi ayat-ayat Al-Quran itu adalah untuk mengamalkan dan berpegang pada isi kandungannya. Syekh Abdurrahman Haban Nakah menegaskan,
Tujuan tadabbur bukanlah sekedar kemewahan ilmu atau bangga dengan pencapaian pengetahuan, melainkan untuk mengingatkan dan mendapat pelajaran serta beramal sesuai dengan ilmu yang didapat. Ada dua manfaat lain dari tadabbur Al-Quran. Yang pertama yaitu agar dapat merasakan bahwa Al-Quran sungguh-sungguh berasal dari Allah. Tak ada pula kontradiksi antara Al-Quran dan hatinya, antara Al-Quran dan kenyataan, serta antara satu ayat dan ayat lainnya. Yang kedua yaitu tadabbur Al-Quran dapat membuka kalbu yang terkunci, karena kalbu adalah alat paling utama untuk menangkap pesan-pesan Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu kitab yang paling istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah mudah dipelajari dan dihafalkan, karena sudah dijamin oleh Allah dalam ayatnya. Salah satu manfaat menghafalkan Al-Quran adalah sebagai zikir yang bisa dibaca berulang-ulang sehingga hati, jiwa, dan kehidupan kita tidak akan kosong. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita, ada kalangan manusia yang akan menjadi orang-orang terdekat dari Allah dan bahkan menjadi keluarga Allah. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang yang mempelajari, membaca, dan menghafalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran atau disebut at-tatbiq. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan sekedar dijadikan hiasan dinding-dinding rumah, bukan hanya untuk dibaca ketika orang-orang mati, bukan semata untuk pengobatan, ataupun sekedar diperlombakan kemerduan suara pembacanya. Tuntutan untuk mengamalkan Al-Quran ini mencakup seluruh kandungannya, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau bahkan iptek. Atau dalam ungkapan lain yang lebih populer, ia mencakup masalah ritual, ekonomi, politik, hukum, budaya, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Al-Quran diyakini mengandung segala hal yang terkait dengan persoalan hidup manusia, meski sebagainya hanya bersifat pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu, Al-Quran bisa menjawab persoalan manusia di setiap zaman, bahkan di zaman yang sangat modern dan situasi yang kompleks sekalipun. Mengajarkan Al-Quran atau yang disebut at-ta'lim. Mengajarkan Al-Quran jika dilakukan dengan tulus dan penuh kesungguhan adalah bagian dari aktivitas dakwah yang sangat dianjurkan dan dipuji oleh Allah Ta'ala. Ia juga termasuk dari aktivitas mengajarkan ilmu yang sangat dicintai Allah. Apalagi ia merupakan sumber ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu tadi teman-teman materi yang kita sampaikan. Jangan lupa diingat dan semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.